akhirnya saya memberanikan diri mengambil keputusan untuk dibaptis. Saya bilang, enggak Tuhan, saya layak nggak ya di hadapan Tuhan? Karena dosa-dosa saya banyak. Saya bilang, saya sebutin satu persatu. Saya nggak peduli kiri kanan saya. Ya puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sangat senang sekali kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bertemu di channel ini, channel Murtadin, channel dimana yang berisi akan kesaksian-kesaksian orang-orang yang pertama kali mengenal akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Ya, pada kesempatan yang indah ini, sahabat-sahabat Tuhan, saya akan membagikan atau menayangkan sebuah kesaksian yang begitu amat luar biasa seperti cuplikan yang sudah kita tonton bersama, bahwa awalnya saudara kita ini ya penasaran dengan Tuhannya orang Kristen. Dia membuat perbandingan antara Tuhan lamanya dan juga Tuhan kita atau Tuhan Yesus Kristus. Disitulah ia menemukan akan alasan-alasan yang tepat hingga akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke agama Kristen atau menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kesaksian selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya, yaitu Donda Yunani. Saya mempunyai anak 4 orang. Sejak saya terlahir dari keluarga Muslim dan sejak kecil dididik untuk mengaji, untuk menjalankan sholat 5 waktu, juga berpuasa. Dan saya seringkali bertanya tentang keberadaan Tuhan, karena kan kalau orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Nah, saya ingin mengenal Tuhan gitu. Waktu kelas 3 SD itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan ngapain sih maksudnya menjadikan semua manusia di dunia ini dari berbagai suku, bangsa gitu, tapi semua akhirnya mati. Saya bilang, Tuhan kayak dalang, saya bilang kan gitu. Nah, itu terus pertanyaan. Nah, sampai SMA saya bertanya kepada guru ngaji saya, karena saya tahu ada berbagai jenis sholawat Nabi gitu. Saya bingung kenapa kita kok mendoakan Nabi gitu sama keluarganya gitu. Nah, itu guru agama saya itu memberi perumpamaan seperti gini, gelas kosong diisi air terus-menerus dan akhirnya luber. Nah, itu diisi oleh doa-doa seluruh umat muslim sedunia. Nah, luber. Nah, kita kena luberannya gitu. Saya tidak puas menerima jawaban itu, tetap menjadi pertanyaan begitu. Nah, waktu tahun 1981 saya menikah, tetapi di catatan sipil karena saya Muslim, suami saya Kristen. Tetapi suami saya tidak pernah memaksakan kehendaknya. Jadi kita berjalan masing-masing, karena saya juga termasuk orang yang tidak mudah percaya ya. Nah, dari kesukaan saya membaca, apalagi akhirnya saya melihat Injil di rumah mertua saya gitu, saya penasaran gitu. Terus saya baca gitu dari kitab Kejadian gitu. Nah, akhirnya di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu saya remah sekali dengan firman itu, dan saya seperti menemukan jawaban dari kerisauan hati saya yang terus mengganggu, karena di mana nanti saya kalau mati atau mau kemana gitu, sedangkan kita di dunia aja punya rumah untuk tempat tinggal gitu, kemana nanti saya setelah mati ya. Di firman Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu ada janji Tuhan yang luar biasa buat saya gitu, karena kita
kalau misalnya mau nikah pun ada perjanjian, mau bisnis ada perjanjian. Ini perjanjian Tuhan dengan manusia. Dan di firman dikatakan Tuhan Yesus itu mati pada hari ketiga, bangkit dan naik ke surga dan dengan banyak saksi. Dikatakan di situ dia mendahului kita untuk menyediakan tempat di rumah Bapa. Nah, di rumah Bapa ini dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu kalimat pertamanya Bapa kami yang di surga. Berarti ada tempat, ada rumah yang tersedia bagi kita yang percaya kepadanya untuk tidak binasa gitu. Akhirnya saya memberanikan diri mengambil keputusan pada tahun 1983 untuk dibaptis selam di GPDI Gideon. Akhirnya saya ibadah di sana, tapi saya kan backgroundnya Muslim ya, jadi nggak gampang untuk menyebut Yesus itu Tuhan gitu, karena kita udah didoktrin kalau dia cuma nabi gitu. Kemudian juga kita kan biasanya ibadahnya tenang gitu. Saya bingung waktu itu dengan ibadahnya gitu. Akhirnya saya waktu itu mencari gereja yang tenang, dan saya cukup lama di sana, kira-kira 10 tahun. Tetapi saya nggak kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kenapa? Karena setiap ke gereja itu kita nggak diharuskan membawa Alkitab. Jadi kita ada buku kecil untuk tata cara ibadahnya. Kemudian pada tahun 94 saya pindah ke Bekasi. Nah, di sana itu kita adakan oikumene, yaitu perkumpulan dari denominasi-denominasi gereja-gereja gitu, untuk di lingkungan di mana kita tinggal. Nah, di situ sering dibahas firman. Akhirnya saya beli Alkitab itu, karena kan nggak mungkin kita orang yang namanya beragama kan harus tahu firman, harus punya Alkitab gitu. Nah, di situ akhirnya saya semakin mempunyai keinginan untuk mengenal Tuhan. Setelah itu tapi karena anak-anak sekolah di Priuk, saya akhirnya cuma 1 tahun di Bekasi, saya kembali ke Priuk gitu. Nah, saya di situ mulai ibadah itu kalau Sabtu di gereja lama, kalau Minggu itu di GPDI. Karena saya sadar saya perlu Tuhan. Anak-anak semakin besar, tangan saya nggak cukup panjang jaga mereka, mata saya nggak cukup lebar ngawasin mereka gitu. Saya janji waktu itu Tuhan 2 tahun ya, 2 tahun lagi saya sungguh-sungguh, karena saya waktu itu ngarepin dispensasi dari tempat sekolah anak saya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dia ubahkan itu cuman waktu itu 2 bulan lewat jamahan Roh Kudus. Jadi di GPDI ini kalau setiap tahun setelah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, itu diadakan doa pencurahan Roh Kudus. Nah, saya pengen, maksudnya hati saya tuh ingin lebih lagi mengenal Tuhan. Akhirnya saya mengikuti pencurahan Roh Kudus itu. Hari pertama, kedua, ketiga tidak terjadi apa-apa. Pada hari keempat, kita semua posisinya berlutut ya. Kita menyembah Tuhan gitu. Nah, saya bayangin penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, itu saya merasa, maksudnya mengimani Tuhan Yesus di depan saya bilang gini, Tuhan, saya layak nggak ya di hadapan Tuhan? Karena dosa-dosa saya banyak, saya bilang. Saya sebutin satu persatu. Saya nggak peduli kiri kanan saya. Terus tahu-tahu saya terloncat-loncat dari posisi saya yang sedang berlutut itu.
Saya nggak ngerti gitu. Tapi saya kira-kira 15 menit saya loncat-loncat itu. Tapi setelah itu saya merasakan sukacita yang luar biasa, yang saya nggak bisa gambarkan gitu. Beda kalau kita dapat hadiah atau apa. Ini sukacita yang luar biasa yang dunia nggak bisa berikan. Kemudian besoknya hari kelima itu setelah puji-pujian itu tahu-tahu saya maju mundur gitu. Saya bingung gitu loh, kenapa gitu. Tapi ya udah saya nikmatin aja. Nah setelah itu hari Minggu ini saya lagi tidur bersama anak saya yang nomor 3 itu, mertua saya datang. Dia bilang mau gereja nggak? Saya bilang nggak, meh, lagi ngelonin gitu kan. Terus mertua saya pergi. Tahu-tahu di hati saya tuh suara gereja gitu loh. Saya kaget itu. Akhirnya saya mandi, cepet-cepet saya akhirnya pergi ke gereja. Nah di gereja itu hamba Tuhannya nantang siapa yang merasakan jamahan Roh Kudus. Saya masih bingung ya, apa kemarin itu jamahan Roh Kudus atau bukan gitu. Akhirnya saya tunjuk jari itu di bawah gitu, karena saya belum yakin kalau itu jamahan Roh Kudus gitu. Nah tapi tahu-tahu dari belakang tuh saya didorong-dorong maju. Saya lagi bingung, dia kok bisa tahu ya? Padahal saya tunjuk tangan di bawah, dan di belakang kursi itu di gereja zaman dulu itu kan ada ini ya, panjang terus ada tutupnya gitu. Jadi secara logika kan nggak mungkin dia lihat saya tunjuk tangan. Akhirnya saya bilang, Bapak jadilah kehendakmu. Nah pas di depan itu posisi saya, kita semua berdiri, ada kira-kira 8 orang. Nah posisi saya, tangan saya seperti ini. Nah kita masuk penyembahan itu saya terputer-puter itu, tap gitu, terus balik lagi gitu, muter-puter. Saya bingung, saya mau lepasin tangan saya begini kok nggak bisa gitu loh. Saya seperti Tuhan tuh lagi kayak mainin gitu loh. Saya bingung ya. Terus lama seperti itu, saya pikir saya udah jalan kemana-mana. Saya bilang gini, Tuhan, nanti lama-lama saya jatuh, saya bilang kan gitu. Tahu-tahu saya jatuh brek gitu. Nah itu kan saya posisinya di tangga, mau ke mimbar tuh ada tangga, sampai lutut saya berdarah. Tahu-tahu firman-Nya bilang gini, apa yang kamu takutkan itu yang terjadi. Saya bilang, aduh Tuhan, enggak, dia nggak takut lagi, saya bilang. Nah itu kemurahan Tuhan. Saya merasakan jamanan Roh Kudus. Akhirnya saya mempunyai keberanian untuk meninggalkan gereja saya yang lama dan mulai aktif di GPDI Gideon itu. Nah, setelah saya mengalami zaman Roh Kudus, luar biasa Tuhan pimpin saya. Dimana ya kita cinta mula-mula ya, istilahnya hari-hari saya selalu Alkitab tuh di tangan saya, kemana-mana saya bawa, saya baca gitu. Juga saya banyak mengambil waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, Tuhan juga mulai bersihkan karakter atau pikiran yang tidak berkenan. Nah, tadinya kan saya susah tuh baca Alkitab karena memang suami saya suka kumpulin merchandise yang berkaitan dengan percabulan. Nah, jadi saya susah sekali gitu baca itu. Dan saya dulu suka nonton ya, jadi kita ngefans lah sama misalnya bintang film apa. Nah, suatu saat saya lagi tidur, itu saya mimpi di Jumbo gitu. Nah tadinya sih saya nggak maksudnya itu saya anggap biasa, tapi waktu itu saya seperti mendapat kekuatan. Saya seperti megang sesuatu, saya tengking, dalam nama Yesus nyakau, dalam nama Yesus nyakau gitu. Nah
makhluk ini tahu-tahu dia yang tadinya manusia tinggi besar gitu, tampan, tahu-tahu dia berubah jadi kecil dan kuku kaki tangan dan kakinya tuh berubah seperti kaki binatang. Kemudian di tulang ekornya nih keluar ekor, terus ada lancipnya gitu kayak segitiga, dan telinganya pun berbentuk lancip. Saya kaget itu, langsung saya bangun. Tuhan, apa itu? Saya bilang, itu roh cabul, kata Tuhan kan gitu. Saya kaget, kenapa Tuhan? Kamu buka Yudas 1 ayat 8. Ya, tadinya kan saya nggak ngerti, saya juga nggak tahu itu ayat itu gitu. Tapi suara itu jelas, buka Yudas 1 ayat 8. Saya tanya, Tuhan, kenapa? Karena firman-Nya berkata, hendaklah kamu kedapatan tidak cacat celah di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Nah, itu tuh kalau kita bermimpi-mimpian gitu, itu kata Tuhan berjinah di dalam roh. Walaupun secara fisik kita tidak berjinah, tetapi di dalam roh itu kita berjinah, dan Tuhan tidak mau itu. Kemudian dulu kan saya waktu di gereja yang lama tuh punya patung yang ditempatkan di pojokan rumah itu ya. Nah, dulu kita suka berdoa gitu lewat dia gitu. Nah, waktu itu saya sedang menyapu di dapur, tahu-tahu patung itu jatuh gitu, pecah. Saya bingung. Nah, anak saya kan udah sering sekolah minggu, dia bilang, Ma, nggak boleh berdoa, itu kan bukan Tuhan, Ma, katanya gitu. Terus akhirnya saya bilang, saya nggak mau tanya hamba Tuhan yang lama, saya juga nggak mau tanya pendeta, saya mau Tuhan yang jawab, karena Tuhan itu hidup, bukan cuman mendengar tetapi menjawab. Akhirnya saya ambil waktu untuk doa, kadang-kadang puasa. Nah, setelah 3 bulan, pada waktu kita doa bersama, itu Tuhan berfirman, sembahlah hanya Allahmu saja dan lakukan perintah-perintahnya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Terus dikasih firman lagi, Yeremia 7 ayat 16, perikopnya penyembahan terhadap ratu surga. Nah, saya nggak ngerti gitu, ratu surga tuh apa, tapi Roh Kudus bilang di surga itu nggak ada ratu, yang ada hanya raja, namanya Yesus Kristus. Nah, itulah sebagian pergumulan yang saya rasakan, yang ketidakmengertian saya, ketidaktahuan saya, tapi Tuhan itu luar biasa. Dia selalu menuntun kita gitu untuk mengenal Dia lebih lagi. Dan dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8a, nah, jadi setelah zaman Roh Kudus itu luar biasa ya. Kalau dulu saya nggak ngerti baca firman, kalau saya nggak ngerti itu saya langsung tanya, Tuhan ini apa sih artinya gitu. Tuh kayak ada hikmat ini loh, seperti ini gini-gini. Oh, saya cuman terima kasih ya Tuhan, luar biasa gitu. Nah, terus dikatakan di situ kita mempunyai kuasa gitu. Nah, jadi ceritanya adik ipar saya itu dia punya anak 3 tahun perempuan. Dia cerita anaknya sakit panas, semalam nangis saja. Nah, kalau orang Jawa itu kan di rumah biasanya suka ada sapu lidi aren, itu dikatakan itu bisa mengusir roh-roh jahat. Nah, jadi dia sapuin itu rumahnya dari depan rumah itu sampai ke belakang. Nah, pas di bawah kolong tempat tidur itu ada perempuan keluar gitu sambil ketawa, hihihi. Dia melihatnya cantik gitu. Dia kejar itu perempuan itu, ngilang di pojok dapur. Nah, waktu dia ceritakan, saya berdoa itu selama 1 minggu lah, saya berdoa. Kemudian adik saya itu, suaminya itu ditelepon sama temannya. Jadi adik saya ini pelatih bulu tangkis dan dia juga pedagang. Dia dikasih temannya itu pulpen yang isinya keris, dan rupanya keris kecil ini ada isinya gitu, ada penghuninya. Nah, temennya itu bilang, pulangin dong barang yang saya kasih, karena
isinya marah, rambutnya aut-autan, matanya merah katanya. Padahal adik ipar saya ngelihat itu cantik gitu loh. Akhirnya dikembalikan, dan waktu saya diceritakan saya bilang, kamu tahu nggak, Tuhan tuh Allah yang cemburu. Nah, kita aja cemburu kalau suami kita ngelirik perempuan lain. Nah, Tuhan juga Allah yang cemburu. Dia nggak mau diduain. Jadi kita mau, Tuhan tuh mau hanya hidup kita, hati kita itu berpaut kepada Dia gitu. Jadi kan kamu punya Tuhan yang punya langit bumi, saya bilang. Masa sih masih percaya hal-hal seperti itu? Memang sih dia setiap dagang habis, mau berapa banyak habis, tapi tidak menikmati, ada aja gitu. Nah itu saya bersyukurnya, maksudnya saya bisa menguatkan dia kalau hanya percaya kepada Tuhan saja. Kemudian adik saya yang nomor 3, laki-laki, itu setelah nikah itu datang sama saya, dia bilang, Mbak, doain dong setan yang ada di kamar saya. Saya bingung, kok kamu tahu ada setan? Saya bilang gitu, atau ya bilangnya makhluk lah apa gitu. Dia bilang, saya pernah iseng. Dia bilang, saya bilang, saya mau punya temen makhluk halus. Nah, rupanya ada yang nanggepin. Dan waktu dia bujangan itu, dia merasa kalau tidur tuh ada yang kelonin. Waktu dia nikah, istrinya nih sering seperti dicubitin, badannya biru-biru. Akhirnya mereka takut, sampai mereka nggak berani tidur di kamar itu, mereka ngungsi lah. Dan akhirnya ya saya doa puasa lah, karena kita kan nggak punya kuasa ya, yang punya tuh cuman Tuhan lah, kita cuman alatnya gitu. Nah akhirnya saya doa puasa, ya kemurahan Tuhan, akhirnya makhluk itu nggak ada lagi gitu, dan adik saya dan istrinya bisa kembali tidur di kamarnya. Buat saya itu luar biasa. Maksudnya saya di sini bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus tuh ajaib. Kemudian karena saya udah dilihat oleh keluarga saya, karena saya masih tinggal di, ibu saya kan tanahnya luas, jadi yang setiap yang nikah itu dapat satu petak gitu. Nah, keluarga saya ngelihat saya kok rajin ke gereja, sedangkan suami saya enggak gitu. Dia bingung gitu. Akhirnya waktu itu mereka datanglah ke saya, berempat, ibu saya dan adik saya 3. Ibu saya pertama bilang gini, kamu tahu nggak nanti Tuhan tuh pasti tanya sama saya, tempat kamu nanti kosong di sana. Pasti saya ditanya. Saya bilang gini, Bu, semua kan orang lahir lewat seorang ibu. Ibu nggak salah. Saya bersyukur lahir lewat ibu. Tapi nanti kita kembali ke Tuhan tuh sendiri-sendiri. Saya juga nggak sama suami saya, mungkin nggak sama anak saya, mungkin kita menghadap Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Jadi ibu nggak usah merasa salah. Nah terus adik saya bilang itu ada hamba Tuhan satu keluarga masuk Muslim gitu. Terus saya bilang, orang yang dijamah sama Roh Kudus tidak akan meninggalkan Tuhannya. Nah adik saya itu bilang gini, oh roh kuda, roh nini, itu saya bilang gini, hujat terhadap anak manusia dapat diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Nah terus setiap mereka itu saya selalu jawabnya pakai firman. Rupanya Tuhan udah persiapkan saya sebelumnya untuk saya lapar haus sama firman, jadi saya bales mereka tuh pakai firman gitu. Nah terus sampai mereka marah ninggalin saya. Nah saya juga namanya manusia ya, ada nggak sejahtera. Akhirnya saya angkat pujian, Roh Kudus membuat kakiku menari, Roh Kudus membuat hati gembira. Terus saya lepaskan pengampunan kepada mereka. Saya bilang, Tuhan,
Ampuni mereka, mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Saya mengasihi mereka terlebih-lebih Tuhan. Besoknya anaknya adik saya yang berkata roh kuda, roh nini itu sakit. Istrinya datang ke saya, Mbak, anakku sakit. Nah, akhirnya saya datang ke dia, saya doain. Puji Tuhan, sorenya udah sembuh. Nah, adik saya yang perempuan itu ke dokter kan. Setelah seminggu nggak sembuh juga. Nah, saya waktu itu mandi di rumah orang tua saya sama anak nomor 3 itu, kita mandi sambil memuji Tuhan. Pas lewat kamarnya dia panggil, doain saya dong, katanya gitu. Akhirnya, wah itu bukan kebetulan ya, itu pasti karya Tuhan gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam kamarnya dan kita berdoa buat dia. Puji Tuhan, besoknya dia langsung sembuh dan bisa pergi ke pasar Tanah Abang gitu. Buat saya, aduh Tuhan terima kasih ya, udah nyatakan kasih dan kuasa-Mu gitu loh. Jadi saya bersyukur punya Allah yang hidup. Nah, akhirnya kayak gini ya, kita punya sesuatu kue ataupun yang enak, kita kan juga mau bagi dengan orang-orang lain, seperti itu. Saya itu nggak tahu kenapa rindu bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan gitu loh. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tapi saya bilang, saya nggak bisa nyanyi Tuhan, saya bilang, karena suara saya fals. Saya bilang saya paling takut pelajaran nyanyi gitu. Akhirnya Tuhan ajar saya, karena kalau yang dahulu-dahulu kan doanya tuh hafalan ya, doa makan, doa pagi gitu. Jadi ya udah kita hafalin itu aja gitu, bukan dari hati. Nah, Tuhan ajar saya lewat buku, tidak dapatkah kamu berdoa 1 jam saja. Nah, dari situ saya mulai terapkan gitu. Dari doa Bapa kami itu dikembangkan, yang dimana dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu tentang memuji itu, praise and worship lah istilahnya gitu. Nah, terus masuk doa syafaat. Nah, itu saya latih gitu. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya juga mau gitu jadi berkat buat jiwa-jiwa. Nah, pas waktu itu saya ke toko buku Gramedia, itu saya bingung, di setiap rak itu ada buku Kasih yang Bertumpu pada Lutut, itu karangan Dick Eastman. Nah, akhirnya saya beli 1. Nah, dari situ akhirnya saya mulai pelayanan doa. Nah, jadi saat ini saya berjemaat di GPDI Ujung Menteng. Di situ saya ambil pelayanan doa syafaat, karena terlebih-lebih untuk bangsa dan negara ya, itu. Atau kalau misalnya saya baca berita gitu, selalu ada hal yang Tuhan ingatkan untuk saya bawa dalam doa. Terima kasih. Maksudnya gini, kita juga kan kadang-kadang nggak tahu kalau misalnya kita tuh melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan biasanya itu Tuhan damaikan dengan orang-orang yang kita pernah berseteru. Seperti misalnya gini, saya pernah mimpi teman saya SMA 2 kali. Saya bingung, saya bilang saya nggak pernah telepon, nggak pernah berhubungan, kenapa kok mimpi sampai 2 kali gitu ya. Terus akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau saya mimpi sekali lagi, saya bilang, saya ke rumahnya deh Tuhan, saya bilang. Akhirnya, karena memang kita maksudnya nggak, teman SMA ini tadinya akrab, tapi karena ada satu persoalan, jadi akhirnya kita tidak bertegur sapa. Nah, akhirnya saya ngimpi sekali lagi, saya bilang, iya Tuhan, saya taat, saya mau ke rumahnya, saya bilang kan gitu. Nah, saya nganter anak saya, waktu itu saya lewat rumahnya, tapi saya lihat pintu pagarnya kekunci, pintu rumahnya kekunci, dan pintu rumahnya agak jauh dari pintu pagar. Saya bilang, Tuhan,
kalau saya teriak-teriak saya malu Tuhan, nanti ya saya bilang. Saya antar anak saya sekolah dulu. Nah setelah saya antar anak sekolah, saya kembali lewat rumah teman saya itu, saya lihat suaminya sedang mencuci mobil gitu. Akhirnya saya memberanikan diri manggil, Nita, Nita, saya bilang. Terus suaminya bilang, Nita ada temennya. Akhirnya teman saya itu keluar, Dunda, ayo masuk, masuk. Akhirnya saya masuk lah. Dan saya lihat dia sedang hamil besar. Nah, di box itu ada 2 anak kecil. Saya bilang, loh, setelah ini baru selesai, dia bilang. Nah, di situ nggak tahu kenapa Roh Kudus tuh suruh saya bersaksi. Kan dia tahu kalau background saya tadinya Muslim gitu. Saya teman dari teman SMP gitu loh. Jadi dia tahu gitu. Nah, dia senyum-senyum aja gitu. Nah, setelah itu ya kita cerita ke sana ke sini, saya ke rumah teman saya yang satu lagi. Nah, ke rumah teman saya satu lagi ini, dia Vera namanya, dia tanya, kamu dari mana? Dari rumah Nita. Ada perlu? Enggak, saya bilang saya mimpi dia, saya bilang gitu. Dan saya bilang sama Tuhan, ya saya mau ke rumahnya, saya bersaksi, saya bilang kalau saya udah Tuhan pilih jadi anaknya, kan bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Ya. Dia bilang, kamu tahu nggak, katanya, dia itu kan teman saya Nita ini Kristen, dia itu nikah Muslim karena suaminya orang Sunda kan gitu. Jadi di KUA, nah rupanya mungkin Tuhan ingetin, maksudnya pakai saya untuk bersaksi supaya dia jangan tinggalin Tuhan Yesus gitu. Nah, ya itu sih kasih karunia Tuhan sampai saat ini, dia dan ketiga anaknya itu tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Itu buat saya, aduh luar biasa gitu, bisa menjadi saksi. Jadi saya ada buka usaha. Nah, saya tuh sering bersaksi lah untuk karyawan saya, untuk juga para customer saya gitu. Selain ngomong cucu gitu. Jadi juga ya di mana Tuhan izinkan saya untuk berdoa, ya ada yang minta didoakan, saya doakan. Jadi boleh saya sambung. Saya punya waktu di Bekasi itu tukang cuci gosok ya. Nah waktu itu waktu dia gosok tuh saya kok tergerak gitu. Saya bilang gini, Ibu ada masalah, saya bilang. Terus dia bilang, memang kelihatan ya Bu. Ya saya bilang, ya saya kayaknya ngerasa Ibu ada masalah. Terus dia cerita, dia bilang, Bu, saya ini udah habis-habisan. Suami saya sakit Bu, kata dia. Sakitnya itu dari maghrib sampai pagi, perutnya tuh seperti ditusuk-tusuk. Udah ke dokter, di ronsen nggak ada apa-apa, ke orang-orang pinter nggak ada hasilnya, dia bilang. Dan saya sampai jual rumah semuanya habis Bu. Ini gara-gara katanya kakaknya sendiri yang buat karena warisan, gitu loh. Jadi jadi saya bilang, mau nggak Bu, saya ajarin doa, saya bilang gitu. Mau lah Bu, katanya, saya aja sekarang kan numpang di kakak saya Bu, ya makanya saya gimana caranya paling nggak saya makan hasil sendirilah, udah numpang, maksudnya jangan sampai membebani mereka seperti itu. Nah terus akhirnya saya bilang, Ibu tahu Isa Al-Masih nggak? Saya bilang, oh Tuhannya orang Kristen ya. Kalau kita nih kan tahu bedanya ya Pak, tapi buat mereka itu Isa Al-Masih Tuhannya orang Kristen, iman mereka Pak. Dan Tuhan Yesus katakan kan, jadilah sesuai dengan imanmu kan. Nah jadi saya bilang gini,
eh, Isa Al-Masih itu Bu memang mati, tapi hari ketiga bangkit, hidup, dan saat Ya. ini di surga dia bukan cuma dengar, dia juga bisa jawab semua doa-doa Ibu. Dan darahnya berkuasa Bu, dia disalib itu keluar darahnya berkuasa. Terus tapi satu syaratnya Ibu harus ngampunin kakak suami gitu. Ah dia udah jahat Bu, dia udah jahat Bu katanya. Tapi kuasa Tuhan itu kerja kalau kita punya kasih. Karena Betul. Tuhan itu maha pengasih, saya bilang kan gitu. Ya udahlah Bu, udah katanya saya ampuni, kata dia gitu. Akhirnya saya pimpin dia doa. Saya bilang gitu, untuk melepaskan pengampunan, untuk percaya sama kalau untuk Yesus Kristusnya kan itu saya bilang Isa Al-Masih lah ya. Yang penting imannya dia, Isa Al-Masih itu Tuhannya orang Kristen gitu loh. Nah, saya bilang nanti malam doa di atas perutnya si Bapak. Nah, pelan-pelan aja minta Tuhan Isa Al-Masih kuduskan dengan darahmu, terus dengan darahnya. Terus darah Isa Al-Masih hancurkan segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat gitu. Terus minta kesembuhan. Nah, besoknya dia datang tuh sukacita, ibu. Haleluya. Suami saya bisa tidur Bu katanya. Dia biasanya nggak pernah bisa tidur karena kesakitan gitu. Siang baru udah terang tanah itu, udah terang matahari baru bisa tidur. Nah itu semalam dia bilang, Mama aku bisa tidur semalaman katanya gitu. Oh dia sukacita gitu. Saya bilang udah doa sampai seminggu Bu, sampai benar-benar Tuhan sembuhkan. Nah dia turutin itu Pak Franky, dia turutin itu. Akhirnya suaminya setelah seminggu bilang, Mama saya udah sehat kata dia gitu. Saya mau cari kerja katanya. Ibu ini cerita sama saya. Saya bilang ya sekarang ibu ngucap syukur ya, kita ngucap syukur bahwa Tuhan Yesus sudah sembuhkan, udah pulihkan gitu, udah beri kekuatan. Nah ibu doa kan Isa Al-Masih itu Tuhan, dia yang punya langit bumi segala isinya, dan dia juga sumber rezeki, sumber berkat gitu. Pasti dia bisa buka jalan buat suami ibu kerja. Iya ya Bu. Nah, dia nurut tuh Pak. Dia doa seminggu, suaminya puji Tuhan kerja jadi driver itu. Toko bangunan. Dia senang sekali. Haleluya. Dan saya pun ikut sukacita ya. Kita bisa jadi berkat, itu aja buat saya. Orang percaya Tuhan Yesus tuh buat saya, sukacita tersendiri buat saya gitu. Ya puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita tonton bersama. Luar biasa ya sahabat-sahabat Tuhan. Itulah kelebihan Tuhan kita. Tuhan Yesus itu memiliki keselamatan yang kekal. Dan tiada ada Tuhan lain yang memiliki keselamatan yang kekal seperti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu tidak heran jika akhir-akhir ini banyak saudara-saudara kita yang sadar dan murtad menjadi pengikut Kristus, karena memang kedamaian dan juga jalan kebenaran hidup yang kekal hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Seperti kesaksian yang sudah kita tonton bersama, bahwa ibu ini juga dia sempat membuat perbandingan kenapa di Tuhan lamanya itu mereka harus mendoakan Tuhan mereka, sedangkan mau dibilang Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa umatnya harus mendoakannya? Itu memang sangat tidak masuk ke akal. Dan dari situlah dia membuat perbandingan kalau orang Kristen tidak mendoakan Tuhannya, melainkan mereka berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memohon perlindungan, pertolongan, dan juga jalan keselamatan, kedamaian. Disitulah ia menyadari bahwa kedua hal ini sangat-sangat amat beda dan sangat-sangat amat tidak masuk akal. Oleh sebab itu dari perbandingan inilah yang akhirnya membuat dia menyadari bahwa benar Tuhan yang memiliki jalan hidup dan kebenaran yang kekal hanyalah
Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Tuhan, puji syukur, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih beri ibu ini kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar dan mengenal akan pemilik hidup yang sebenarnya. Ya, sekian dan terima kasih. Dan juga terima kasih buat sahabat-sahabat Tuhan yang sudah dukung dan juga support akan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa.